is the Lamb. You are holy, yes, you are holy. Are you Lord God? Lupa ini. Oke. Ya, di Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sudah itu dihakimi. Kemudian ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, kita lihat ada kata yang menantikan dia. Kalau kita nggak menantikan Tuhan ya, pasti kita tidak akan selamat. Karena keputusan untuk bisa menantikan Tuhan itu adalah pilihan kita pribadi gitu loh ya. Pilihan kita pribadi. Jadi manusia itu hanya hidup satu kali aja. Terus dia mati dan dihakimi. Jadi roh manusia itu tidak mengalami yang namanya reinkarnasi ya, seperti kepercayaan agama lain, di mana kalau dia berbuat baik nanti bisa reinkarnasi menjadi selanjutnya bisa terus berputar gitu, seperti roda bisa hidup lagi. Nah, di dalam Alkitab kita tidak melihat hal itu ya. Jadi kalau orang sudah meninggal, orang sudah mati, dia pasti akan dihakimi ya. Nah, terus di dalam Alkitab juga tidak mencatat bahwa setiap kelahiran manusia, rohnya itu dihembus lagi dari sorga, seperti Adam dan Hawa gitu ya. Diciptakan dihembus oleh Allah sendiri. Jadi, berarti roh bayi itu adalah hasil dari replikasi dari orang tuanya sendiri. Jadi, roh bayi itu ada replikasi. Kalau kita melihat nafas daripada Allah, kalau bahasa Ibrani-nya nismati kaim. Kaim itu kan artinya jamak ya. Bisa berarti jamak. Nah, roh itu kemungkinan besar jamak, bukan single bentuknya ya. Bukan single. Jadi roh yang diturunkan dari Adam dan Hawa itu jamak. Jamak jadi mengalami replikasi sampai kita. Jadi tidak ada lagi penghembusan langsung dari Allah ya. Karena ada replikasi dari orang tua, dari Adam dan Hawa terus menurun sampai kepada kita saat ini. Di mana walaupun tidak mengalami langsung hembusan daripada Allah, tapi kita mendapatkan replikasi ya, gitu ya, dari roh orang tua kita. Tetap kita mempunyai roh itu, karena kita mendapatkan replikasi itu, ya. Nah, terus kemudian di istilah anak Allah ini tentu bukan anak dalam pengertian biologis ya, tentu bukan anak dalam arti yang biologis. Di Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan bahwa manusia itu rohnya berasal dari Allah. Ya, manusia rohnya itu berasal dari Allah. Dan di kisah para rasul 17 ayat 28 itu dikatakan sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dari keturunan Allah juga. Ya. Sebab kita adalah disebut juga sebagai anak-anak Allah. Dalam hal ini ketika suatu makhluk diciptakan, ia adalah anak Allah. Tapi kalau ia memberontak, maka bukan anak Allah lagi. Ya. Jadi kita lihat, kita ini memang berstatus anak-anak Allah. Tapi begitu memberontak, itu bukan anak-anak Allah lagi. Jadi semua makhluk-makhluk ciptaan Tuhan itu adalah anak Allah, ya. Kita bisa melihat banyak sekali ciptaan kalau kita baca di kitab Wahyu, ciptaan makhluk surgawi itu adalah ciptaan Tuhan semua, anak-anak Allah, ya. Tapi begitu memberontak, begitu seperti Lucifer itu, dia memberontak, maka tidak ada statusnya lagi sebagai anak Allah. Ya, tidak ada statusnya. Jadi dari dari awal sesuai dengan di kisah 17 ayat 28 katakan kita ini semua adalah keturunan dari Allah juga. Ya. Nah, kemudian diingini jangan cemburu. Di 2 Petrus 3 ayat 9 katakan,
Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Allah tidak ingin ciptaannya ini binasa gitu loh ya. Tidak mungkin ciptaan Allah yang begitu agung menginginkan ciptaannya ini binasa. Di 2 Petrus dikatakan Tuhan tuh nggak lalai. Mungkin ada orang mengatakan, kapan kedatangan Tuhan? Omong kosong aja kapan? Tapi firman Tuhan katakan Tuhan nggak lalai menepati janjinya. Karena dia sabar supaya semua orang ini bisa berbalik gitu loh. Semua orang ini bisa bertobat. Nah, di Yakobus 4 ayat 5 katakan juga, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Jadi Tuhan menginginkan roh yang ditempatkan di dalam diri kita itu kembali keinginan yang kuat gitu ya. Cemburu ini adalah keinginan yang kuat agar apa yang sudah Tuhan taruh itu kembali kepadanya. Ya, itu kembali kepadanya. Di Pengkhotbah 12 ayat 7 kan dikatakan dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi Allah inginkan roh itu bisa kembali, bukan binasa. Makanya kita juga harus selalu hidup dalam pertobatan, ya. Kita yang bisa tentukan itu, bukan Tuhan. Bukan kita katakan itu nasib, itu takdir karena saya orang berdosa, karena saya tidak bisa melakukan firman. Tidak ada seperti itu. Ya, kita harus bisa menentukan, ya. Makanya setiap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita belajar terus. Kita belajar untuk bisa bertobat. Karena kalau kita tidak belajar untuk bisa mengerti pikiran perasaan Allah, itu nanti lama-lama kita bisa menebal. Kalau bahasa ilmiahnya kan tuh kerosis ya, hati mengeras. Kalau kita tidak biasakan, itu akan mengeras seperti kita masak kan. Kalau kita pertama kali masak, kita kena minyak, kita akan kesakitan tangan kita. Tapi begitu kita terus masak, lama-lama minyak yang menyiprat ke tangan kita tidak kita rasakan panas lagi, udah menebal. Nah, jangan sampai kita bisa menebal seperti itu. Akhirnya kita nggak bisa bertobat, nggak bisa berbalik. Karena Allah inginkan roh kita ini kembali. Diinginnya dengan cemburu, diingini dengan keinginan yang kuat gitu ya. Untuk kita bisa, roh kita ini bisa kembali kepadanya. Cuma pilihan ada di tangan manusia, ya. Karena seperti kita belajar kemarin-kemarin itu kan, manusia diciptakan dengan kehendak bebas, mempunyai pikiran, perasaan, ya, mempunyai kehendak. Jadi Tuhan tidak bisa melarang kalau akhirnya manusia itu jatuh, ya, masuk ke dalam api kekal. Karena sudah diperingatkan di firman ini, ya. Dan roh yang ditempatkan ini diinginnya jangan cemburu, tapi pilihan tetap kembali kepada manusia. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan akan menghakimi dengan adil apa yang ditabur manusia, itu akan dituainya. Dia tidak bisa tidak bisa keluar daripada tatanannya gitu ya. Tatanan Allah tetap akan ditegakkan pada waktunya nanti. Jadi roh kita ini diingini dengan cemburu, dengan keinginan kuat sekali agar kita bisa kembali bersama-sama dengannya, berkumpul bersama-sama dengannya nanti. Nah, di sini katakan Bapa segala roh. Sebenarnya seluruh makhluk ciptaan ya yang memiliki roh, rohnya itu berasal dari Bapa. Bahkan malaikat-malaikat semua ya yang memiliki roh itu berasal dari Bapa. Roh karena Bapa, Allah Bapa itu kan roh bentuknya ya. Kita tidak bisa melihat, hanya diwakilkan oleh Tuhan Yesus sebagai raja. Jadi Allah itu berbentuk roh. Jadi dia memberikan rohnya kepada kita-kita untuk makhluk ciptaannya sehingga kita bisa memiliki roh gitu ya. Dan dia adalah Bapa segala roh. Di Ibrani 12 ayat 9 katakan, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat pada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Dia adalah Bapa segala roh. Dia yang memberikan kepada kita roh itu. Ya, kita berbeda dengan binatang. Ya, hewan memiliki jiwa, tapi terbatas ya, memiliki pikiran, perasaan, kehendak, tidak seperti manusia. Manusia berbeda.
Berbedanya karena manusia memiliki roh, dihembuskan ya, nismat Yahkaim itu ya, dihembuskan dari Allah Bapa langsung kepada kita. Sehingga kita memiliki roh. Dan roh itu diingin dengan cemburu, dengan keinginan kuat untuk satu hari nanti itu bisa kembali kepadanya. Ya, tapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, terus manusia memiliki keinginan, seperti kita belajar sebelumnya, kehilangan kemuliaan Allah ya, tidak bisa tepat, tidak bisa meleset, selalu meleset gitu loh, selalu meleset daripada apa yang dia inginkan, ya, sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk rohnya itu terhilang. Tapi kita mengucap syukur oleh anugerah daripada Tuhan Yesus, ya, anugerah keselamatan, kita dikembalikan ya kepada satu rancangan awal. Kita bisa memiliki gambar dan rupa yang baru bersama dengan Tuhan Yesus, di mana rupa yang dulu tidak bisa kita capai itu bisa karena Tuhan Yesus sudah melakukannya ya. Tuhan Yesus sudah melakukannya sendiri, di mana Adam itu dilahirkan dari benih tanpa dosa kan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, dilahirkan benih tanpa dosa. Mereka sama-sama berjuang, mereka sama-sama mengalami pencobaan. Tapi Adam jatuh, Tuhan Yesus menang. Jadi dia adalah Adam kedua dan kita mengikuti dia, teladan daripada Tuhan Yesus. Ya, kita melihat luar biasanya Tuhan Yesus, dia bertahan, dia taat, bahkan taat sampai mati. Jadi kita belajar daripada Tuhan Yesus gitu ya. Kayak keinginan Bapa untuk kita pada waktu nanti. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, semua kita dijemput. Kalau kita belum meninggal ya, kita semua dijemput. Kita bisa berkumpul dengannya. Roh kita kembali. Wah, itu sangat indah sekali, saudara. Ada satu perjamuan yang indah di mana kita bisa masuk. Tapi kita harus berjuang untuk bisa mencapai daripada kodrat ilahi, manusia yang baru, disempurnakan, diubahkan, ya, biar kita benar-benar berubah. Yang minggu lalu saya katakan dari ulat menjadi kupu-kupu, ya. Begitu ulat menjijikan, ulat itu hama, ya kan, makan daun-daunan, makan sayuran. Tapi begitu dia menjadi kupu-kupu, dia sangat indah dipandang. Kemudian dia membantu ekosistem kan, seperti lebah, membantu penyerbukan tanaman, bunga, ya. Jadi menjadi berkat. Jadi dari diri kita keluar buah-buah roh, ya, keluar buah-buah roh yang bisa memberkati banyak orang. Nah, itu yang harus kita kejar, ya. Bukan apa yang ada di dunia ini, ya. Bukan apa yang ada di dunia ini yang kita kejar. Karena semua yang ada di dunia ini akan seperti uap, ya. Kita melakukan semua, kita bekerja dengan giat, ya. Kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ayah yang pekerja keras untuk melakukannya semua untuk Tuhan. Bukan untuk keinginan diri kita sendiri. Kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah di balik kubur. Ya, tujuan kita jauh di balik kubur. Ya, jadi kita bisa melihat satu karya yang indah di mana Bapak sudah sediakan bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kita belajar roh manusia, di mana roh kita sudah ditempatkan oleh Bapa. Suatu saat dia inginkan roh itu bisa kembali lagi padanya, berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Thank you. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang roh manusia. Jadi roh manusia itu penting ya. Itulah sebabnya mengapa kita harus menjaga roh kita gitu. Jadi waktu kita Adam jatuh dalam dosa, rohnya sudah mati dengan mati. Jadi mati artinya tuh sudah tidak bisa berhubungan dengan Bapa lagi. Tapi waktu Tuhan Yesus menjadi model, maka terbuka tabir wetala itu artinya kita bisa berkomunikasi dengan Bapa lagi, dan roh kita itu pelan-pelan harus dirubah dan pelan-pelan akan hidup seperti yang Bapak inginkan gitu. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Yang masih bingung silakan. Bisa dibuka mic-nya.
Pak Eli, Bu Sesa ada yang mau ditanyakan? Ya, salam. Shalom Pak Eli ya. Iya, ya. Ini saya cuma mau bertanya, sebab roh manusia ini kan, kalau dia sudah mati, tapi eh, kita yang masih hidup nih kan, kalau misalnya saudara kita ada yang mati kan, tiba-tiba ada bayangan-bayangan menyerupai dia ataupun suara dia yang serupa dengan apa yang nah orang yang meninggal tuh buat dulu. Apakah itu roh dia kah? Jadi saya mau tanya itu. Oh, Saya coba Kan? perjelas silakan. pertanyaannya ya. Ya. Perjelas pertanyaannya, apakah maksudnya Pak Eli kalau misalnya ada saudara yang meninggal, terus tiba-tiba sepertinya ada melihat rohnya itu, ada bayang-bayangan dia itu kembali lagi gitu-gitu ya maksudnya? Ya, ya, ya. Oke, gimana tuh Pastor itu? Ya, kalau misalnya orang yang meninggal itu orang yang percaya kepada Tuhan, rohnya itu pasti akan dibawa, dijemput lah ya, istilahnya dijemput oleh Tuhan ke Taman Firdaus gitu ya. Tapi kalau memang orang itu adalah semasa hidupnya berbuat kejahatan, antek-antek hidup, mungkin bisa digunakan oleh kuasa kegelapan gitu ya, menjadi tangan kanannya istilahnya, pengikutnya untuk bisa menyesatkan manusia. Jadi seperti firman Tuhan pun katakan kan kalau setan pun bisa menyamar sebagai malaikat, betul kan? Dia bisa menyamar sebagai malaikat kudus gitu. Nah, kita harus berhati-hati dengan penampakan-penampakan seperti itu. Itu harus diuji dengan firman Tuhan gitu ya. Karena biasa orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi. Seperti cerita Lazarus dan orang kaya kan. Waktu itu orang kaya itu waktu sudah meninggal, Lazarus di pangkuan Abraham, maksudnya di tempat yang nyaman gitu ya, di Firdaus, sedangkan orang kaya itu di tempat yang tidak nyaman, dia ingin kembali ke dunia kan. Suruh memberitahu gitu, minta Lazarus untuk kembali. Nggak bisa gitu loh. Orang yang sudah meninggal itu sudah dipisahkan rohnya itu ya. Nah, kalau ada menyerupai siapa gitu ya, datang atau apa dalam mimpi itu harus hati-hati. Kemungkinan itu dari kuasa kegelapan. Itu yang saya mengerti. Hmm. Ya, begitu Pak Eli. Jadi setelah manusia meninggal, rohnya itu langsung terpisah, langsung dipisahkan. Kalau dia hidupnya percaya Tuhan dan dia hidupnya sungguh-sungguh mengikuti Kristus, dia akan masuk ke Taman Firdaus, seperti yang Pastor Jason katakan. Kalau tidak, dia akan masuk ke dunia orang mati, atau yang kita sebut Hades. Nanti kita akan sampai ke pelajaran itu, gitu loh. Kita akan sampai ke sana, apakah dunia orang mati itu, Hades itu, dan apakah Taman Firdaus itu surga, apakah Hades yang kita panggil Hades itu bahasa Ibraninya dunia orang mati, apakah itu yang disebut neraka gitu. Nanti kan kita akan sampai di sana. Jadi orang yang meninggal itu akan langsung dipisahkan apakah dia ke Taman Firdaus atau dia ke Hades, ke dunia orang mati. Nah, dan di firman Tuhan jelas itu, di Lazarus dan orang kaya itu jelas antara dunia kita sama dunia roh itu ada satu jurang yang sangat dalam yang tidak ada ujungnya gitu. Di situ jadi berpisah gitu, nggak bisa lagi ke dunia kita. Nah, tadi Pastor Jason juga katakan yang biasanya nyamar-nyamar kembali seperti saudara atau siapa yang sudah meninggal itu kita ngelihat lagi di mimpi atau mungkin sepertinya kok ada pulang ke rumah, kepercayaan rumah kita kok kayaknya dia pulang gitu ke rumah itu kemungkinan besar dan saya sih yakin itu bukan roh dia tapi itu pasti kuasa kegelapan hanya ingin menipu saja gitu. Begitu Pak Eli. Jelas Pak Eli ya? Ya, ya, ya. Oke. Oke. Luar biasa nih pertanyaannya
cukup berat dalam ini Pak Eli pertanyaannya. Nanti makin ke belakang makin banyak belajar Pak Eli. Bu Sasa gimana? Ada pertanyaan Bu? Jelas ya Bu ya? Ya. Ya, jadi ini bisa nanti bisa juga dibagikan ke jemaat Ibu. Oke, kemarin saya di grup ada yang tanya ya, Bu Sasa yang tanya ya. Pastor Desan, itu bagaimana yang dijawabnya Pastor yang di grup kemarin itu yang Bu Sasa yang bertanya. Saya coba lihat di grup ya. Oke. Pertanyaannya Bu Sasa kemarin di grup. Masih ingat Bu tanyanya tentang apa itu? Ini saya ketemu ini. Oh, bukan Bu Sasa, sorry. Dari Lina, tanya dari Lina. Dalam kealahan Yesus saat dia menjadi manusia, apakah dia telah meninggalkan surga? Ini pertanyaannya. Gimana, Pastor Jason? Biar dia jawab, jadi kita semua bisa tahu. Oke, saya lagi satu ayat, saya lupa ayatnya di mana itu ya. Di Efesus itu. Sebentar ya, cari dulu. Di grup kemarin Marlina apa siapa ibu siapa ini? Bu Marlina kalau nggak salah. Ada bertanya tentang ini. Ya, Ibu Marlina kan ada bertanya tentang ini. Nah, kita semua biar kita mengerti lebih jelas lagi gitu loh. Saya nggak jawab di grup karena sudah dijawab sama teman kita yang lain. Tapi kita mau belajar kebenaran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nanti akan dijawab oleh Pastor Jason. Sebentar ya. Sayang hari ini Bu Marlina tidak bisa hadir ya. Saya buka ayat dulu sebentar ya. Saya bacakan ya di Filipi 2 ya. Saya bacakan di ayat kelima lah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Nah, di ayat 7 ini dengan jelas katakan ya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi, Tuhan Yesus turun ke dunia itu benar-benar mengosongkan dirinya, ya. Dia benar-benar nol sebagai manusia. Tadi kan saya katakan kan, Adam itu lahir tanpa benih dosa, ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia dilahirkan tanpa ada benih dari dosa, ya. Tidak ada benih dosa sama sekali. Jadi itu adil, ya. Jadi Tuhan sangat luar biasa dalam tatanannya. Dia sangat adil sekali. Tidak mungkin Tuhan Yesus lahir dengan keilahiannya, ya. Lahir dengan status ada keilahiannya. Itu nggak adil. Nggak adil seperti itu. Jadi di mana Adam lahir tanpa benih dosa, dia berjuang dan kalah. Begitu juga Tuhan Yesus, dia lahir tanpa benih dosa, dia berjuang dan dia menang.
Jadi dikosongkan. Artinya benar-benar seperti manusia, dari dibuat tidak ingat apa-apa gitu loh. Ya, kalau misalnya kita menyalakan komputer, ya misalnya kita Windows 10 sekarang ya. Kita turn off gitu, shutdown, matiin, kita buka lagi, apakah menjadi Windows 7? Enggak kan? Tetap Windows 10. Tapi Tuhan Yesus tuh dikosongkan. Benar-benar dibuat nol gitu loh. Tidak ada kemanusiaan, keilahiannya. Kalau memang dia mempunyai keilahiannya, untuk apa setelah dibaptis, kemudian Tuhan Yesus dibawa roh untuk dicobai oleh setan, oleh iblis itu. Ya, kalau misalnya seperti itu, semuanya ini kita masuk dalam satu skenario drama jadinya. Ya, kita masuk dalam skenario drama. Jadi Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu ikut-ikutan dalam skenario itu. Udah ditentukan seperti itu ya. Siapa yang jadi jagoan, siapa yang jadi penjahat, siapa yang jadi orang baik, orang jahat. Ternyata tidak seperti itu. Tuhan Yesus benar-benar berjuang. Katakan dia taat dan taat sampai mati. Artinya dengan kemanusiaannya itu, ya, dia taat dan taat sampai mati. Kita lihat Tuhan Yesus menang. Makanya dia ditinggikan, ya. Dia ditinggikan di atas, dikaruniakan kepada yang nama di atas segala nama. Karena dia menang. Makanya kita harus berusaha untuk bisa menang seperti Tuhan Yesus. Thank you. Begitu. Jadi jawaban kemarin dari salah satu teman kita, saya juga nggak kenal siapa Pak Hardian itu ya. Dia kan menjawab jawabannya seperti berikut nih. Ketika pribadi kedua dari Allah Tritunggal berinkarnasi menjadi manusia, ia tetap 100% Allah dan 100% manusia. Dia tidak meninggalkan natur keilahiannya dan peristiwa kelahiran Yesus dari perawan Maria yang dikandung diri dari Roh Kudus menjadi salah satu bukti bahwa ia meninggalkan surga namun tidak meninggalkan kealahannya. Nah, sebenarnya jawaban seperti ini kurang tepat gitu loh, kurang tepat. Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan kealahannya. Itu ya. Jadi kalau dia tidak meninggalkan kealahannya, seperti yang tadi dikatakan, curang dong. Berarti kita ini semua jadi masuk ke dalam sandiwaranya Allah Bapa, sandiwara dunia, jadi kacung-kacung doang gitu. Tapi Allah kita Allah yang adil dan dia punya tatanan yang adil. Jadi harus adil. Jadi metodenya sama. Adam lahir sebagai manusia yang tidak benih dosa. Tadi Pastor Jason sudah katakan, dia jatuh karena kalah. Yes, dan akhirnya datang lagi satu lagi yang namanya Adam kedua, Tuhan Yesus sendiri itu. Dia juga lahir dari benih tidak berdosa, tidak dari sperma dan sel telur Maria dan spermanya Yusuf ya, tapi dia dari Roh Kudus. Jadi dari benih tidak berdosa, kemudian lahirlah Tuhan Yesus dan dia menang. Nah, itu sama kalau kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru itu bukan skenario caranya sama. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu terjadi lagi di perjanjian baru lewat Tuhan Yesus. Alkitab itu selalu berhubungan, saudara, nyambung menyambung dan selalu ada koneksinya, tidak pernah putus dari awal sampai akhir. Makanya apakah kemarin kita pernah diajarkan kan sama Pastor Jason 2 minggu lalu, apakah kita bisa tidak berbuat dosa? Bisa. Kita bisa, yang penting kita mau. Dan makanya kita dituntut untuk menang seperti Tuhan Yesus karena sudah ada modelnya. Begitu. Oke, jadi semoga ini bisa membuka pemikiran kita ya. Jangan pikir Tuhan Yesus itu karena dia Tuhan, dia punya kuasa, makanya kita nggak bisa sempurna, nggak bisa seperti dia. Bisa, saudara. Kita bisa. Tapi kita harus berjuang terus. Belajar kebenaran, isi pikiran kita dengan kebenaran, dan kita terus berjuang. Oke. Bisa belajar ya, mengerti semuanya teman-teman ya. Oke, sudah jam 8:15. Kita bisa buka cam nggak sebentar? Saya mau foto nih, biar saya ingat wajah-wajahnya. Kalau nggak nanti ketemu di mana lupa gitu. Oke, kita buka cam, saya mau foto. Pastor Jason, tolong ininya dimatikan, Pastor, sharingnya. Oke.
Pak Iri, bisa dibuka cam-nya Pak Iri. Nanti ketemu di mana nggak ingat saya nanti.